Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami akan dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Sebutkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab hari ini, di mana bacaan hari ini diambil dari Kitab Keluaran, pasal 21, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini dapat mengikuti ibadah keluarga. Mari Tuhan memberkati firman Allah yang kami baca, kami renungkan, lalu kami laksanakan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami sepanjang waktu-waktu yang akan kami lewati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adalah yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Salam. Puji nama Tuhan jikalau kita pada saat ini bisa tetap setia untuk hadir dalam mengikuti ibadah keluarga. Walaupun demikian, Ibu Bapak yang saya kasihi, pada saat-saat seperti ini masih kita merasakan bahwa hidup ini tidak sebebas tahun-tahun sebelumnya. Kita masih merasa ketakutan, rasa kebingungan, gelisah, dan sebagainya. Namun satu hal yang kita tahu, apapun yang kita alami dan situasi yang tidak memungkinkan seperti saat-saat ini, kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Baik itu akan selalu menjaga dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di saat pandemi COVID-19 seperti ini, banyak hal yang membuat kita tidak bebas untuk melakukan hal-hal yang positif. Namun seperti yang saya pernah sampaikan, ketika kita hidup dalam ketaatan dan ketika kita hidup dalam ketekunan, maka Tuhan akan selalu menjaga dan selalu memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, justru di saat-saat seperti ini kita ditantang. Bagaimana caranya supaya kita tetap setia, supaya kita tetap dekat selalu sama Tuhan? Tentunya dasar ketenangan itu yang membuat kita mengerti
akan segala sesuatu dan situasi yang terjadi. Dan kita bisa melakukan banyak hal yang positif, tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 masih berbicara tentang budak. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, berbicara tentang budak diawali oleh kehidupan bangsa Israel, di mana mereka hidup dalam ketidaknyamanan selama 400 tahun di Mesir. Dan ketika itu mereka tidak bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka ditekan. Mereka susah untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian. Karena ditekan dari sekitar mereka, ia membuat mereka tidak bebas untuk mengasihi Tuhan. Dan pada saat itulah mereka memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan menjawab dan melihat apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita menyapa Tuhan setiap waktu, seberat apapun beban itu, Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera bagi bapak ibu dan saya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya atau umat pilihannya hidup dalam ketakutan. Bapak ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan hari ini dengan tema yang saya lihat, melindungi yang lemah. Apa maksud tema ini? Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 26 dari pasal 21 kitab Keluaran ini bunyinya seperti ini. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Ayat ini mau menjelaskan ketika bangsa Israel ini memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka harus mengingat walaupun mereka memiliki budak adalah milik mereka sendiri, tapi hak daripada seorang budak harus dipahami. Dan ayat ini sangat jelas. Jikalau tuannya memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan, maka tuannya itu harus membebaskan budaknya itu jikalau akibat daripada perbuatannya itu budaknya menjadi cacat. Dan dengan demikian tuannya tidak lagi memiliki hak untuk mengikat budak itu. Sebab budak itu harus keluar dari rumah itu dan tuannya harus dengan melepaskan secara ikhlas. Dan ayat ini mau lebih dalam menjelaskan bahwa seorang tuan tidak boleh mengikat semau-maunya dia. Tetapi budaknya itu harus diberi kebebasan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, berbicara tentang budak,
Sebenarnya bagi anak-anak Tuhan saat ini apa sih budak itu? Banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang kehidupannya itu diperbudak oleh sesuatu yang dia miliki. Bukan budak itu datang dari luar, tetapi budak itu datang dari sifat-sifatnya yang mengikat orang itu, dan orang itu tidak bebas untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena diperbudak oleh sesuatu yang menghambat hidupnya, orang itu juga tidak bebas untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tidak bebas untuk mencari nafkah. Tidak bebas untuk mengasihi sesama. Banyak contoh-contoh yang kita alami atau yang kita lihat setiap waktu. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya suka sekali menyimpan dendam. Kalau dendam dalam hati kita masih ada dalam kehidupan kita, dendam itu akan menguasai kehidupan kita, dan dampaknya Bapak, Ibu, dan saya tidak bebas untuk mengerti tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mengerti, bahkan tidak bisa melakukan hal-hal yang indah untuk sesama kita. Karena kita diperbudak oleh dendam itu. Dan hal-hal yang lain. Ada banyak anak-anak yang Tuhan yang menyimpan sakit hati, kekecewaan. Dan ketika kita menyimpan itu dalam hati kita dan kita tidak mampu mengeluarkan, sifat itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saya, tidak mungkin kita bisa berdoa dengan hati yang tulus. Tidak mungkin Bapak, Ibu, dan saya bisa mengasihi sesama kita. Dan tidak mungkin juga kita memberikan contoh-contoh yang indah untuk anak, untuk istri, atau untuk suami. Apalagi untuk lingkungan kita. Kenapa? Karena sakit hati masih ada dalam hati kita. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dalam dunia ini kita akan mengalami kekecewaan, kesedihan. Dalam dunia ini kita tidak bebas melakukan sesuatu yang indah ketika perasaan yang tidak nyaman itu masih ada dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Dan ketika kita dengan kasih sayang Tuhan melepaskan itu semua, kita betul-betul dikatakan sebagai orang yang merdeka, yang bisa melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun itu. Amin. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, di saat-saat seperti ini, inilah kesempatan yang baik untuk kita renungkan bersama, dalam bersama keluarga kecil kita, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Kita melakukan hal-hal yang indah. Kita buang semua akar kepahitan yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian yang kedua, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya bacakan ayat 27. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tahu ya arti menumbuk ya. Menumbuk itu bisa melakukan seperti ini, atau menumbuk itu bisa seperti itu, seperti ini. Ini aslinya, bahasanya dari atas ke bawah. Ini kayaknya menumbuk itu seperti ini, sehingga terjadi gigi itu bisa jatuh atau rontok.
Dan tentunya hal kalau gini dilakukan berarti ini sengaja. Ini sengaja. Dan firman ini mau menjelaskan jikalau anak-anak Tuhan khususnya bangsa Israel memiliki budak, baik itu laki-laki atau budak perempuan, dia sengaja melakukan seperti ini. Dan akibatnya budak itu giginya jatuh. Tuhan dikatakan di sini harus membebaskan budak itu. Kenapa demikian? Bukankah budak itu miliknya? Karena ayat 21 dijelaskan seperti itu. Bukankah budak itu miliknya? Ibu bapak, di sini Allah mau menjelaskan kepada anak Tuhan, sekalipun itu budak itu miliknya, dan menyebabkan budak itu engkau yang membuat budak itu tak berdaya, dia harus rela juga untuk membebaskan budak itu. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kebebasan budak itu supaya budak itu betul-betul memiliki hak lagi, ya, hak yang tidak diikat oleh tuannya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin di tempat kita masing-masing ada pembantu rumah tangga. Mungkin tidak bagus ya kalau kita menyebut pembantu itu budak. Tetapi coba kita lihat bagaimana perhatian seorang pembantu kepada tuannya. Dia akan bangun pagi-pagi dan dia melakukan semuanya itu dengan tulus. Dia membersihkan rumah dengan bagus, dia mencucikan pakaian tuannya dengan baik. Dia memasak makanan yang enak untuk tuannya. Dan sepanjang hari itu dia lakukan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menyimpan kekecewaan. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Sebegitu jauh para pembantu melayani tuannya dengan hati yang tulus. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di saat-saat seperti ini, jikalau bapak ibu dan saya memiliki pembantu, berikanlah yang terbaik, supaya pembantu itu dia bebas untuk berdoa. Dia melihat contoh-contoh yang baik dari tuannya dan dia lakukan itu. Apalagi jikalau bapak ibu dan saya memberikan hadiah yang bagus untuk pembantu yang begitu setia. Pasti pembantu itu sangat bersuka cita dan dia menaikkan ucapan syukur. Bapak ibu dan saya tidak pernah tahu bagaimana pembantu yang begitu setia, dia juga berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak, janganlah kita mengikat pembantu dengan semau kita. Walaupun kita membayar mereka dengan uang kita. Tapi bapak ibu dan saya tidak perlu mengikat dia menurut hati kita. Berikanlah kebebasan. Berikanlah hadiah-hadiah yang indah. Supaya dia merasakan damai sejahtera dalam rumah itu. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur. Kalau selama ini kita diperbudak oleh dosa-dosa yang menguasai kita, tutur kata kita yang tidak nyaman, itu yang membuat beban kita. Kita digosipkan oleh banyak orang. Tapi bersyukur
ketika kita mengenal Kristus Yesus, Bapak, Ibu, dan saya dibebaskan dari belenggu dosa itu. Sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Mengapa kita harus memperhatikan budak atau pembantu barangkali? Karena Bapak, Ibu, dan saya telah dibebaskan oleh Kristus Yesus. Contohilah apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Mari kita memberikan kebebasan kepada pembantu-pembantu atau istri, suami, anak-anak kita. Mereka juga tidak bebas karena kita selalu menekan. Saya yang benar, saya yang benar. Jangan katakan itu. Buang jauh-jauh. Yesus telah membebaskan Bapak, Ibu, dan saya. Pikirkan juga kebutuhan mereka, yaitu istri, suami, atau anak-anak kita. Yang paling penting Bapak, Ibu, firman ini mau mengingatkan kepada kita semua, supaya kita jangan diikat lagi oleh keinginan-keinginan kita. Ada yang mengatakan, si A, kalau hari-hari tertentu modelnya begini, sifatnya begini. Apa artinya itu? Berarti orang itu masih terikat dengan sesuatu yang membuat dia bukan semakin dekat sama Allah, tetapi justru dia semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, miliki hati yang rendah, ketulusan untuk menyembah Allah, supaya kita tidak lagi diikat oleh sesuatu yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menghancurkan. Tapi milikilah damai sejahtera yang Yesus berikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadikan pedoman bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk kita jalani setiap hari. Jadilah pembawa damai dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Allah pada saat ini.
yang menguatkan kami semua. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Buatlah jemaat Tuhan menjadi kuat di dalam Tuhan. Jauhkanlah segala cobaan, godaan dari si jahat yang membuat anak-anak Tuhan jatuh. Tapi sebaliknya kuasailah mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka bebas untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bebas untuk menyembah Allah yang baik. Bebas untuk mengasihi sesama. Ampunilah tutur kata kami, ya Tuhan, yang tidak membangun, yang menunjukkan bahwa kami tidak mengasihi sesama kami. Ketika kami menggosipkan orang lain, pada saat itu kami diikat oleh dosa kami. Jauhkanlah semuanya itu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan kebaikan Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran kami. Bagi kami yang terikat oleh berhala-berhala yang dibawa oleh diri kami sendiri maupun oleh keluarga ataupun orang lain, sehingga membuat kami terikat dengan berhala-berhala, kesombongan, keangkuhan, hati yang keras, Tuhan singkirkan dari kami. Kami banyak sekali membuat orang lain jatuh. Ampunilah kami Tuhan. Sebagai suami, kami sering menekan anak kami, sering memojokkan istri kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang kami pojokkan, yang membuat mereka terluka. Bukan mereka lebih sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sebaliknya mereka jauh dari Tuhan. Itu disebabkan karena kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan. Sebagai istri, kami hanya mengomel saja, marah saja. Kami menyimpan dendam suami, dendam terhadap anak-anak. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini kami mengerti tentang kebebasan yang Tuhan berikan, sehingga kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan ajarlah kami untuk menghormati pembantu kami, orang yang begitu setia melayani kami. Berikanlah ketenangan kepada kami supaya kami mampu melakukan yang baik untuk pembantu, untuk orang lain, untuk lingkungan kami. Kami mohon ya Allah, hadirkan damai sejahtera sehingga sukacita iman itu terus dirasakan dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah semuanya. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit yang sedang dirawat. Berikanlah ketenangan, kesabaran, supaya anak-anak Tuhan ini mampu menguasai hidupnya dengan mengandalkan Tuhan. Dan berikan juga kesabaran kepada keluarga yang menjaga, yang mengasihinya. Lindungilah mereka semua. COVID-19 ini masih berlanjut ya Allah. Kami mohon tangan kanan Tuhan yang menjaga, yang memberkati. Tuhan yang menjauhkan segala sakit penyakit, termasuk pandemi COVID-19 ini. Supaya anak-anak Tuhan tidak diikas oleh sakit penyakit, tapi mereka bebas dan Tuhan selalu menjaganya. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak dan Ibu Agung dari sektor Mataram Utara
Jaga sertailah mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan, sehingga Bapa dan Ibu Agung ini dipulihkan oleh Tuhan, melalui makanan, melalui obat, melalui doa bersama, dan melalui kasih sayang jemaat. Hamba-Mu juga berdoa untuk Penatua Erwin Dolok Saribu dan Ibu Anita Sinaga, yang baru saja anak kekasih dipanggil oleh Tuhan, dan mereka kembali ke Mataram. Jaga sertai dan berikanlah semangat, kekuatan, dan juga damai sejahtera, sehingga hamba-hamba Tuhan ini akan terus berdiri tegak, terus memuji memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga Pionir Sitorus Butar-Butar yang mengalami duka cita karena kekasih mereka dipanggil oleh Tuhan. Berikanlah kesabaran, ketenangan, sukacita, sehingga anak-anak Tuhan ini memuji memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk PHMJ, Penatua Diaken, biarlah kasih sayang Tuhan mereka diberikan semangat dan juga sukacita dalam pelayanan dan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkatilah. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa, dalam kasih sayangnya untuk merangkul jemaat GPIB WR Supratman bersama istri dan anak. Berkatilah pelayanan mereka. Hamba-Mu berdoa juga ada Pendeta Sony yang membantu pelayanan di gereja yang kami cintai di tempat ini. Berkatilah pelayanan dan juga pekerjaannya. Begitu juga dengan Vikaris Yohanes dalam pelayanannya di gereja kami. Tuhan pimpin, Tuhan tuntunlah anak muda ini dan segala kegiatan yang akan dilakukannya ke depan. Tolong lindungi dan jagalah hamba-Mu ini ya Allah. Bapak mamanya juga yang ada di Jakarta, berikanlah semangat, kesehatan yang baik, sukacita iman. Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa untuk para pegawai gereja GPIB WR Supratman. Tuntun dan jagalah mereka selalu. Jauhkanlah segala mara bahaya, segala cobaan, sehingga anak-anak Tuhan ini tetap tekun dalam pelayanannya. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih bangsa dan negara kami minggu yang lalu merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Kami tidak bebas melakukan upacara dan kegiatan-kegiatan sebagai tanda ucapan syukur karena situasi yang terjadi. Namun kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ke daerah-daerah, bahkan ke pelosok sekalipun. Tuhan berkatilah. Engkau akan memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Engkau akan menjaga, Engkau akan menyertai dan menolong segala yang kami butuhkan. Jauhkanlah dari sakit, penyakit, cobaan, godaan dari si jahat. Tuhan lepaskanlah dari lingkungan kami dan dari anak-anak kami juga. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati doa-doa kami yang kami naikkan dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdiri untuk doa persembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, untuk menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh. Di lintasan waktu kami Kau naungi, dalam kelemahan kuat Kau beri. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan.
serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.